Udara di luar Bandara I Gusti Ngurah Rai terasa seperti selimut basah yang membungkus seluruh tubuhku. Sangat panas, sangat lembab. Sebagai pria yang menghabiskan sebagian besar hidup di laboratorium dingin di Oslo, paru-paruku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Saya menarik napas dalam-dalam. Namun yang terasa hanyalah aroma garam, asap kendaraan, dan bau rempah yang tajam. Nama saya Erik Solberg. Saya seorang ahli kelautan. Saya telah berkeliling dunia untuk memasang sistem pemulihan terumbu karang dengan teknologi terbaru. Kali ini, sebuah organisasi internasional mengirim saya ke sebuah desa kecil di sudut Bali. Namanya Desa Pemuteran. Tugas saya adalah memantau sebuah proyek lokal yang mereka sebut sebagai keajaiban pemulihan laut. Jujur saja, saya datang dengan rasa ragu yang besar. Dalam naskah awal yang saya baca, mereka hanya menggunakan kerangka besi tua dan aliran listrik rendah. Tidak ada sensor canggih seharga ribuan dolar. Tidak ada sistem kecerdasan buatan untuk memantau pertumbuhan polip. Bagi saya, ini terdengar seperti hobi penduduk setempat, bukan ilmu pengetahuan yang serius. Pak Erik, selamat datang di Bali. Seorang pria muda dengan senyum lebar menghampiri saya. Kulitnya gelap terbakar matahari, kontras dengan kemeja batiknya yang berwarna cerah. Dia memperkenalkan diri sebagai Wayan. Dia akan menjadi asisten sekaligus pengemudi saya selama berada di sini. Terima kasih, Wayan. Jawabku singkat sambil menyesuaikan letak kacamata hitamku. Bisa kita langsung menuju lokasi? Saya ingin melihat peralatan yang kalian gunakan. Wayan terkekeh pelan sambil membantu saya mengangkat koper berat berisi peralatan sensor dari Norwegia. Tentu, Pak, tapi perjalanannya jauh. Bapak harus bersabar dengan jalanan kami. Sabar. Itu adalah kata yang paling sering saya dengar sejak mendarat. Di Norwegia, segala sesuatu bergerak tepat waktu. Jika jadwal mengatakan pukul 9, maka pukul 9 semua sudah siap. Namun di sini, jalanan dipenuhi oleh ribuan sepeda motor yang menyalip dengan seenaknya. Suara klakson bersahut-sahutan, seperti orkestra yang kacau. Beberapa kali mobil kami harus berhenti karena ada iring-iringan upacara adat yang melintas di tengah jalan. Orang-orang berpakaian putih membawa sesaji tinggi di atas kepala mereka. Sangat indah untuk difoto, tapi sangat buruk untuk sebuah jadwal kerja yang ketat. Mengapa mereka tidak melakukannya di trotoar? Gumamku pelan, lebih kepada diri sendiri. Wayan tersenyum dari kaca spion tengah. Di sini, hidup bukan hanya tentang sampai ke tujuan, Pak, tapi tentang bagaimana kita menghormati setiap langkah di perjalanan. Saya hanya mendengus. Kalimat puitis tidak akan menyelamatkan terumbu karang yang mati akibat pemanasan global. Ilmu pengetahuan butuh kecepatan, bukan tradisi yang memperlambat segalanya. Setelah perjalanan yang melelahkan, kami tiba di pesisir desa. Matahari mulai turun, menciptakan warna jingga yang memantul di permukaan air laut yang tenang. Saya berjalan menuju dermaga kecil yang tampak tua. Di sana, saya melihat beberapa pria bertelanjang dada sedang sibuk dengan mesin las. Mereka sedang menyambung potongan-potongan besi menjadi bentuk yang aneh, seperti bintang laut raksasa yang kaku. Itu dia, Pak, kerangka bintang laut kami, ujar Wayan dengan nada bangga. Saya mendekat dan menyentuh permukaan besi yang kasar itu. Kalian hanya menggunakan ini? Ini hanya tumpukan besi tua, Wayan. Di Oslo, kami menggunakan bahan polimer khusus yang dirancang di laboratorium agar tidak merusak pH air. Salah satu pria yang sedang mengelas berhenti bekerja. Dia membuka topeng lasnya. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun matanya sangat tajam. Tangannya sangat tar dan kasar, penuh dengan bekas luka kecil dan noda hitam dari karat besi. Besi ini punya nyawa, Tuan, kata pria itu dalam bahasa Indonesia yang kaku namun sopan. Wayan memperkenalkan dia sebagai Pak Gede, sesepuh nelayan di sana. Besi ini kuat karena keringat kami ada di dalamnya, lanjut Pak Gede sambil menepuk kerangka besi itu. Lautan tidak butuh plastik mahal dari negara Anda. Lautan butuh tempat untuk bersandar. Besi ini akan menjadi tulang bagi mereka.
Saya menatap Pak Gede dengan tatapan meremehkan. Tulang yang berkarat? Tunggu dan lihatlah besok pagi, Pak Erik. Wayan menimpali, mencoba mencairkan suasana. Besok kita akan menyelam. Bapak akan melihat sendiri apa yang dilakukan besi-besi tua ini di bawah sana. Malam itu saya menginap di sebuah penginapan kecil di pinggir pantai. Suara deburan ombak terdengar sangat dekat. Saya membuka laptop, mencoba memeriksa data satelit tentang suhu air di wilayah ini. Namun, jaringan internet di sini sangat lambat. Saya menghela napas panjang dan menutup laptop dengan keras. Segalanya di sini terasa tidak efisien. Jalanan yang macet, upacara yang menghambat waktu, peralatan yang kuno, dan orang-orang yang terlalu banyak bicara tentang perasaan daripada data angka. Apa yang sedang terjadi ini? Apakah saya benar-benar akan menghabiskan waktu sebulan di tempat yang tertinggal ini? Saya merasa ini akan menjadi kegagalan besar dalam karir saya. Namun, di balik rasa kesal itu, ada satu hal yang mengusik pikiran saya. Mengapa Pak Gede, dengan tangan yang kasar itu, menatap kerangka besi tua tersebut seolah-olah itu adalah harta karun yang paling berharga di dunia? Mungkin saya salah paham sejak awal. Atau mungkin mereka hanya tidak tahu betapa buruknya hasil yang akan mereka dapatkan. Kita lihat saja besok di bawah air. Matahari baru saja menyembul di ufuk timur saat Wayan mengetuk pintu kamar saya. Di Norwegia, jam 6 pagi berarti suasana yang sunyi dan tenang. Di sini, suara ayam jantan bersaut-sautan, aroma kopi Bali yang sangat kuat tercium dari dapur, dan suara sapu lidi yang menggesek halaman terdengar seperti irama yang tetap. "Ayo Pak Erik, air laut sedang tenang," seru Wayan dengan semangat. Kami berjalan menuju pantai. Saya membawa tas perlengkapan selam yang sangat mahal. Di sana, Pak Gede sudah menunggu di atas perahu kayu kecil yang disebut jukung. Perahu itu tampak tidak stabil bagi saya. Namun, yang membuat saya lebih tidak nyaman adalah apa yang sedang dilakukan Pak Gede. Dia sedang meletakkan sebuah kotak kecil dari janur kuning berisi bunga dan sedikit nasi di bagian depan perahu. Dia memercikkan air sambil memejamkan mata. Bibirnya komat kamit merapal doa. "Apa kita benar-benar punya waktu untuk ini?" tanya saya sambil melirik jam tangan. "Arus laut tidak akan menunggu doa kalian selesai." Pak Gede membuka matanya, tersenyum tipis tanpa rasa tersinggung. "Lautan adalah tuan rumah kita, Tuan Erik. Kami hanya tamu. Sangat sopan jika kita mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah orang lain." Saya hanya memutar bola mata. Ini adalah pola yang selalu saya temui di negara tropis. Ritual yang membuang waktu. Saya lebih percaya pada tabel pasang surut air laut daripada sebuah kotak bunga. Kami pun berangkat. Suara mesin perahu yang berisik memecah kesunyian pagi. Setelah 10 menit, Pak Gede mematikan mesin. Kami berada sekitar 50 meter dari garis pantai. "Kita sampai," katanya. Saya segera memakai peralatan saya dengan cekatan. Saya melompat ke belakang, masuk ke dalam air yang hangat. Saat kepala saya masuk ke dalam air, dunia yang bising di atas sana seketika menghilang. Yang tersisa hanya suara napas saya sendiri melalui regulator. Hush. Hush. Awalnya saya hanya melihat hamparan pasir putih di dasar laut. Namun, saat kami berenang lebih dalam, pemandangan di depan saya mulai berubah. Di sana, di dasar laut yang biru, berdiri puluhan kerangka besi yang saya lihat kemarin. Tapi mereka tidak lagi terlihat seperti tumpukan besi tua yang buruk. Mereka kini tampak seperti istana bawah air yang luar biasa. Mata saya membelalak di balik masker selam. Besi-besi itu tidak berkarat seperti yang saya duga. Sebaliknya, mereka dilapisi oleh mineral putih yang keras. Dan yang paling mengejutkan adalah warna-warnanya. Ribuan tunas sanubari atau terumbu karang tumbuh subur di setiap inci besi tersebut. Ada yang berwarna ungu cerah, hijau neon, hingga jingga yang sangat pekat. Ikan-ikan kecil berwarna-warni berenang di sela-sela kerangka besi itu. Ini bukan hanya sebuah proyek, ini adalah sebuah ekosistem yang hidup.
Saya mendekat ke salah satu struktur besi yang berbentuk kubah. Saya melihat kabel tipis yang terhubung ke darat. Ada gelembung-gelembung udara yang sangat kecil keluar dari besi itu. Ini adalah proses elektrolisis yang mereka sebut biorock. Masya Allah, luar biasa sekali, bisik saya dalam hati. Meskipun saya bukan seorang muslim. Kalimat itu sering saya dengar dari Wayan. Dan entah mengapa, saat ini terasa sangat tepat. Namun, sisi ilmuwan saya tetap mencari celah. Saya melihat beberapa bagian besi yang tampak sedikit goyah. Saya mengambil alat pengukur digital saya dan mulai mencatat data. Pertumbuhannya memang cepat, tapi apakah strukturnya cukup kuat untuk menahan badai? Setelah 1 jam di bawah air, kami kembali ke permukaan. Saya melepas masker dan menghirup udara segar. "Bagaimana Pak Erik?" tanya Wayan sambil membantu saya naik ke perahu. "Apa laboratorium di Oslo punya yang seperti ini?" Saya mengusap wajah, mencoba menyembunyikan rasa kagum saya. Pertumbuhannya memang menarik, tapi ini masih sangat beresiko. Kabel-kabel itu bisa putus kapan saja. Dan lihat perahu ini. Kalian membawa peralatan listrik dengan perahu kayu yang basah. Ini sangat tidak aman. Pak Gede hanya tertawa kecil sambil menggulung tali jangkar. Tangannya yang tar itu tampak sangat lincah. "Mungkin bagi Anda ini tidak aman, Tuan. Tapi bagi kami, yang paling tidak aman adalah jika laut ini mati. Jika laut mati, desa kami juga mati." "Saya menghargai semangat kalian," kata saya, mencoba terdengar objektif. "Tapi sains butuh lebih dari sekedar semangat. Kalian butuh pemeliharaan yang sistematis. Besi-besi ini butuh perawatan setiap hari agar tidak roboh." "Kami melakukannya setiap hari, Tuan," sahut Pak Gede lembut. "Setiap nelayan yang pergi melaut akan mampir ke sini. Kami membersihkan sampah plastik yang tersangkut. Kami melihat jika ada kabel yang longgar. Kami melakukannya bersama-sama. Gotong royong. Itu adalah istilah yang sering disebutkan dalam brosur pariwisata. Saya pikir itu hanya strategi pemasaran untuk menarik turis. Tapi melihat cara Pak Gede berbicara, saya mulai sadar bahwa bagi mereka, gotong royong bukan sekedar kata-kata. Itu adalah sistem kerja mereka. Saya tetap diam selama perjalanan kembali ke pantai. Di kepala saya mulai membandingkan data yang baru saja saya lihat dengan teori yang saya pelajari selama puluhan tahun. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Secara teori, terumbu karang di wilayah dengan suhu sedalam ini seharusnya mengalami stres. Namun di sini, mereka justru tampak sangat bahagia. Apa yang sedang terjadi ini? Apakah ada variabel yang saya lewatkan? Saya melihat kembali ke arah laut. Mungkin saya salah paham sejak awal. Mungkin kekuatan sebenarnya bukan pada arus listrik di kabel itu, tapi pada sesuatu yang lain yang tidak bisa diukur oleh alat digital saya yang mahal. Tapi tetap saja, saya belum sepenuhnya yakin. Lautan punya cara untuk menipu mata manusia. Dan saya adalah seorang ahli yang tidak mudah tertipu oleh keindahan sesaat. Hari ketiga di pemutaran, dan kesabaran saya benar-benar diuji. Kami seharusnya mulai bekerja pukul 8 pagi untuk memperbaiki sistem kabel yang goyah di zona utara. Namun, sekarang sudah pukul 9:15, dan Pak Gede masih asik menyeruput kopi hitamnya di bawah pohon ketapang yang rindang. "Pak Gede, kita kehilangan waktu yang berharga," kata saya sambil menunjuk jam tangan. "Cahaya matahari sedang bagus untuk dokumentasi bawah air. Setiap menit yang hilang berarti data yang tidak akurat." Pak Gede menurunkan gelas kopinya perlahan. Dia tersenyum. Jenis senyum tenang yang mulai membuat saya merasa terganggu. "Tuan Erik, besi-besi itu tidak akan lari kemana-mana. Kita perlu menunggu Pak Wayan kembali dari pura. Dia sedang memohon izin agar pekerjaan kita hari ini lancar." Saya menghela napas panjang, mencoba menahan amarah. "Izin? Dari siapa? Kita punya izin dari kementerian. Kita punya dana internasional. Apakah itu tidak cukup?" Pak Gede hanya terkekeh. Suara tawanya serak dan hangat. "Ada hal-hal yang tidak tertulis di atas kertas kementerian, Tuan.
Di sini, kami berbagi ruang dengan alam. Jika hati kita belum tenang, pekerjaan juga tidak akan benar. Inilah yang saya benci. Ketidakefisienan yang dibungkus dengan alasan spiritual. Bagi saya, ini adalah kelemahan besar. Bagaimana mungkin sebuah bangsa bisa maju jika waktu dianggap begitu remeh? Akhirnya, setelah menunggu 15 menit lagi, kami bergerak menuju sebuah bengkel terbuka di tepi pantai. Bengkel itu jauh dari bayangan saya tentang tempat penelitian ilmiah. Tidak ada lantai beton yang bersih, hanya tanah berpasir yang dipenuhi potongan besi bekas dan kabel-kabel yang melilit tidak keruan. Saya melihat seorang pemuda sedang mengelas kerangka baru. Percikan api terbang kemana-mana. Dia tidak memakai pelindung wajah yang layak, hanya kacamata hitam murahan. "Berhenti! Berhenti dulu!" teriak saya. Pemuda itu berhenti dan menatap saya bingung. "Cara mengelas ini salah," kata saya sambil mengambil sepotong besi. "Sambungan ini terlalu lemah. Jika ada arus bawah laut yang kuat, kerangka ini akan hancur dalam semalam. Kalian harus menggunakan teknik las ganda dan melapisi setiap sambungan dengan pelindung anti karat khusus." Pak Gede mendekat, memeriksa pekerjaan pemuda itu. Dia menyentuh sambungan besi yang masih panas dengan ujung jarinya yang kapalan. Saya meringis melihatnya, tapi dia seolah tidak merasakan panas. "Tuan Erik benar tentang kekuatan," kata Pak Gede pelan. "Tapi pelindung anti karat yang Tuan maksud, harganya sangat mahal, bukan? Kami harus mendatangkannya dari kota besar, dan itu butuh waktu berminggu-minggu." "Tapi itu prosedur yang benar," balas saya tegas. "Jika tidak dilakukan dengan benar, ini hanya akan menjadi tumpukan sampah di dasar laut." Pak Gede mengambil sebuah palu besar yang gagangnya sudah halus karena sering dipakai. Dia memukul sambungan besi itu dengan tenaga yang mengejutkan. Trak! Trak! Besi itu tetap menyatu. "Besi ini punya cara sendiri untuk bertahan, Tuan," ujar Pak Gede. "Kami menggunakan aliran listrik kecil dari kabel itu untuk menarik mineral dari air laut. Mineral itu akan membungkus besi ini lebih kuat daripada cat apapun yang dibuat di pabrik Anda. Alam yang akan menyelesaikan pekerjaan kami." Saya terdiam sebentar. Secara teori, proses kalsifikasi memang akan memperkuat struktur. Namun, menyerahkan segalanya pada alam terasa sangat tidak profesional di telinga saya. Saya merasa seperti seorang ahli bedah yang dipaksa bekerja menggunakan pisau dapur. Sore itu, saya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Saya mengambil mesin las dan mencoba memperbaiki beberapa sambungan sesuai standar internasional yang saya ketahui. Keringat membanjiri tubuh saya. Bau logam terbakar dan udara pantai yang asin membuat kepala saya pening. Orang-orang desa berkumpul di sekitar saya. Mereka tidak bicara. Mereka hanya memperhatikan dengan rasa ingin tahu yang besar. Saya merasa seperti tontonan sirkus. Saya ingin membuktikan kepada mereka bahwa teknologi dan presisi adalah kunci, bukan doa atau kebiasaan santai mereka. Namun saat matahari mulai terbenam, saya merasa kelelahan yang luar biasa. Punggung saya sakit, dan tangan saya gemetar. Sementara itu, Pak Gede dan para nelayan lainnya justru tampak segar. Mereka mulai bercanda, berbagi sepotong singkong rebus, dan tertawa lepas, seolah-olah pekerjaan ini hanyalah permainan. "Kenapa kalian tidak merasa tertekan?" tanya saya akhirnya, sambil melepaskan sarung tangan. "Proyek ini punya tenggat waktu. Jika kita gagal, bantuan dana tidak akan turun lagi." Pak Gede menatap saya dengan tatapan yang hampir seperti rasa iba. Dia memberikan sepotong singkong kepada saya. "Tuan Erik, jika kita bekerja dengan rasa takut akan gagal, maka kita sudah gagal sebelum memulai. Kami melakukan ini bukan karena uang bantuan. Kami melakukan ini karena kami ingin melihat cucu-cucu kami bisa melihat ikan lagi di sini." Saya melihat potongan singkong di tangan saya. Sederhana, murah, tapi sangat mengenyangkan. Malam itu saya kembali ke penginapan dengan perasaan gelisah. Saya melihat foto-foto di kamera saya.
Foto sambungan las saya yang rapi dibandingkan dengan sambungan kasar buatan Pak Gede. Milik saya memang lebih cantik secara estetika. Tadi entah mengapa, ada keraguan yang mulai tumbuh di hati saya. Apakah benar presisi lebih penting daripada niat yang tulus? Saya menggelengkan kepala. Tidak, Erik. Jangan biarkan suasana tropis ini merusak pola pikir logismu. Sains adalah tentang bukti, bukan perasaan. Tapi satu hal yang pasti, tangan-tangan kasar mereka punya kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh rumus fisika manapun yang pernah saya pelajari. Saya mulai merasa bahwa perjalanan ini tidak akan semudah yang saya tulis dalam proposal naskah awal saya. Pagi ini, pantai Pemuteran terlihat sangat sibuk. Kerangka bintang laut raksasa yang kami kerjakan kemarin sudah siap untuk diturunkan ke dasar laut. Beratnya ratusan kilogram. Secara teknis, di Norwegia kami akan menggunakan derek hidrolik dan kapal tongkang khusus untuk memasang struktur sebesar ini. Wayan, di mana kapal pengangkutnya? Tanya saya sambil melihat ke arah laut yang kosong. Struktur ini terlalu berat jika hanya dibawa dengan perahu kayu kecil kalian. Wayan menunjuk ke arah jalan desa. Di sana, puluhan pria berjalan berbondong-bondong menuju pantai. Mereka tidak membawa mesin, mereka hanya membawa tali tambang besar dan potongan bambu. Kami tidak butuh derek, Pak Erik. Kami punya tenaga manusia, kata Wayan sambil tersenyum lebar. Saya berdiri terpaku. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Apakah mereka berencana mengangkat besi raksasa ini secara manual? Ini gila. Ini sangat berbahaya dan sama sekali tidak efisien. Saya mulai membayangkan cedera punggung atau kaki yang terjepit. Pak Gede berdiri di tengah kerumunan. Dia tidak lagi memegang gelas kopi. Dia memakai ikat kepala tradisional dan kain sarung yang diikat kuat di pinggangnya. Dia tampak seperti seorang panglima perang. Ayo semuanya! 1, 2, 3! Teriak Pak Gede. Suara teriakan kompak itu membelah kesunyian pagi. Puluhan pria itu memanggul bambu yang diselipkan di bawah kerangka besi. Mereka berjalan perlahan menuju air. Langkah mereka seragam. Irama gerakannya sangat teratur. Seolah-olah mereka adalah satu organisme besar. Saat air laut sudah setinggi dada, mereka mulai melepaskan bambu dan membiarkan struktur itu mengapung dengan bantuan ban dalam bekas yang diikatkan di sisi-sisinya. Gotong royong, Tuan Erik, bisik Pak Gede saat dia berjalan melewati saya menuju air. Mesin bisa rusak, mesin butuh bahan bakar. Tapi manusia yang bersatu hanya butuh semangat. Saya mengikuti mereka dengan peralatan selam saya. Kami turun ke bawah air untuk memandu peletakan struktur tersebut. Di bawah sana, pemandangannya lebih luar biasa lagi. Para nelayan ini, yang sebagian besar tidak memiliki sertifikat menyelam internasional, bergerak dengan sangat lincah di dalam air. Mereka menahan napas dengan sangat lama, mengatur posisi besi-besi itu agar tepat berada di atas fondasi batu karang yang sudah mati. Tanpa sensor GPS, tanpa monitor digital, mereka tahu persis di mana harus meletakkan struktur itu. Mereka menggunakan tanda-tanda alam, bayangan gunung di permukaan air, dan arah aliran arus laut. Saya memeriksa posisi struktur itu dengan alat pengukur laser saya. Hasilnya? Presisi hingga ke tingkat sentimeter. Bagaimana mungkin? Gumam saya di dalam hati. Gelembung udara keluar dari regulator saya dengan cepat karena rasa terkejut. Setelah pekerjaan selesai, kami kembali ke permukaan. Para pria itu tertawa-tawa di tepi pantai, saling menepuk bahu dan berbagi air kelapa muda. Tidak ada yang mengeluh tentang beban kerja, tidak ada yang menuntut upah tambahan. Mereka melakukan ini seolah-olah ini adalah perayaan, bukan pekerjaan berat. Saya duduk di atas pasir, merasa sangat kecil. Saya datang ke sini dengan gelar doktor dan pengalaman internasional, merasa sebagai penyelamat yang membawa pengetahuan modern. Namun di hadapan kekuatan manusia yang sederhana ini, semua teori saya terasa dingin dan kaku. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya saya abaikan.
Saya melihat bagaimana anak-anak kecil ikut mengumpulkan sampah plastik di pinggir pantai. Saya melihat bagaimana para wanita menyiapkan makanan untuk para pria yang bekerja. Ada sebuah sistem yang sangat kuat di desa ini. Sebuah sistem yang tidak menggunakan algoritma komputer, melainkan ikatan batin antar masyarakat. Namun saat saya sedang termenung, saya merasakan sesuatu yang aneh pada kulit saya. Air laut yang menyentuh kaki saya terasa jauh lebih hangat dari biasanya. Saya melihat ke arah cakrawala. Langit tampak sangat bersih. Terlalu bersih. Saya mengambil termometer digital dari saku saya dan mencelupkannya ke dalam air di pinggir pantai. Angkanya muncul di layar kecil itu, 31 derajat Celcius. Jantung saya berdegup kencang. Ini bukan suhu yang normal untuk musim ini. Angka itu terus naik perlahan saat saya memperhatikannya. 31,2, 31,4. Pak Gede! Panggil saya dengan nada panik. Pak Gede yang sedang tertawa bersama nelayan lain menoleh. Dia melihat wajah saya yang pucat dan segera mendekat. Ada apa, Tuan Erik? Suhu air ini terlalu panas. Sangat panas. Kata saya sambil menunjukkan layar termometer. Jika suhu ini bertahan selama 3 hari saja, semua sanubari yang baru saja kita tanam akan memutih dan mati. Semua kerja keras kalian hari ini akan sia-sia. Pak Gede menatap laut dengan tenang. Dia tidak tampak terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma laut yang menyengat. Lautan serang demam, Tuan. Saya sudah merasakannya sejak tadi malam. Anginnya tidak seperti biasa. Dan kalian tetap memasang struktur itu? Teriak saya frustrasi. Kalian tahu ini akan terjadi, dan kalian tetap membuang tenaga. Pak Gede menatap mata saya dengan sangat dalam. Justru karena lautan sedang demam, kita harus memberikan dia tempat untuk beristirahat. Kita tidak boleh berhenti hanya karena kita takut akan kematian. Saya menggelengkan kepala. Ini bukan lagi soal filosofi. Ini adalah krisis biologis. Jika El Niño benar-benar datang lebih awal, proyek ini akan menjadi kuburan besi terbesar di Bali. Dan saya tidak tahu apakah doa-doa mereka bisa mendinginkan suhu samudra. Apa yang sedang terjadi ini? Saya merasa kendali saya atas situasi ini mulai hilang. Alam sedang menunjukkan kekuatannya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa peralatan canggih saya tidak ada gunanya sama sekali. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Kamar penginapan saya yang nyaman terasa sesak. Saya terus menatap layar laptop, memantau data satelit yang masuk setiap jam. Grafik suhu air laut menunjukkan garis merah yang terus mendaki. Ini adalah anomali. Ini adalah bencana bagi siapapun yang bekerja di bidang konservasi laut. Keesokan paginya, saya bergegas ke pusat kendali kecil yang kami bangun di dekat pantai. Saya ingin memeriksa sensor suhu bawah air yang baru saya pasang. Tapi saat saya membuka perangkat lunak di layar, jantung saya seolah berhenti. Tidak mungkin, desis saya. Layar itu kosong. Sensor mahal yang saya bawa dari Oslo, yang saya klaim sebagai yang terbaik di dunia, mengalami kegagalan sistem. Arus panas yang tiba-tiba mungkin telah merusak sirkuit sensitifnya. Atau mungkin ada partikel sedimen yang menyumbat katup sensor akibat aktivitas air yang tidak stabil. Ada masalah, Pak Erik? Wayan muncul dengan wajah yang tampak lelah, tapi masih membawa senyum kecilnya. Sensor saya mati, Wayan. Alat seharga $20.000 itu sekarang hanya menjadi sampah di bawah sana. Kata saya sambil memukul meja kayu yang rapuh. Tanpa data akurat, kita tidak bisa memprediksi kapan pemutihan karang, bleaching, akan mencapai titik puncaknya. Kita buta. Wayan tidak tampak panik. Dia justru berjalan ke arah jendela, menatap ke arah laut. Jika alat Bapak mati, mengapa tidak bertanya pada lautnya langsung? Apa maksudmu? Jangan mulai dengan omong kosong puitis itu lagi, bentak saya. Saya merasa sangat frustrasi. Wayan tidak tersinggung. Pak Gede sudah di pantai sejak fajar. Dia bilang ada yang aneh dengan ikan-ikan. Ayo Pak,
lihat sendiri. Dengan enggan, saya mengikuti Wayan. Di sana, Pak Gede sedang berdiri di atas jukungnya, tidak mengenakan baju, hanya celana pendek kain yang kusam. Dia menunjuk ke arah air yang jernih namun terasa berat. "Tuan Erik, lihat ikan-ikan sersan, Sergeant Major Fish. Itu," kata Pak Gede pelan. Mereka biasanya berenang di dekat permukaan kerangka besi kita. Tapi hari ini, mereka semua turun ke dasar pasir. Mereka mencari dingin yang tidak ada. Saya memicingkan mata. Benar, perilaku ikan-ikan itu berubah total. Data yang hilang dari sensor saya kini terpampang nyata di depan mata melalui perilaku makhluk hidup di sana. "Dan lihat warna airnya," lanjut Pak Gede. "Birunya terlalu pekat, seperti tinta. Ini tandanya arus bawah sedang berhenti total. Airnya terperangkap dan terus memanas." Saya terdiam. Pak Gede tidak butuh grafik digital. Dia membaca laut seperti saya membaca buku teks. Pengalaman hidupnya selama puluhan tahun sebagai nelayan telah mengubah matanya menjadi sensor yang jauh lebih canggih daripada apapun yang dibuat oleh pabrik di Norwegia. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya saya, kali ini dengan suara yang lebih rendah. Rasa angkuh saya mulai terkikis. "Kita harus memindahkan bayi-bayi karang yang paling lemah ke area yang lebih dalam," jawab Pak Gede tegas. "Dan kita harus menambah aliran listrik pada kerangka bayorok kita. Listrik itu akan membantu mereka bernapas saat air terlalu panas." Secara teori, apa yang dikatakan Pak Gede benar. Listrik memang merangsang produksi mineral yang membantu karang bertahan dari stres lingkungan. Tapi memindahkan ribuan bibit karang secara manual dalam waktu singkat, itu mustahil. "Kita butuh waktu berminggu-minggu untuk memindahkan semuanya," kata saya lemas. Pak Gede menoleh ke arah desa, lalu kembali menatap saya. "Tuan Erik, Anda masih belum paham tentang Indonesia. Di sini, tidak ada yang dilakukan sendirian." Sore itu, saya melihat sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Pak Gede membunyikan kulkul, sebuah lonceng kayu tradisional dari balai desa. Dalam waktu kurang dari 30 menit, ratusan orang turun ke pantai. Bukan hanya nelayan, anak-anak muda, ibu-ibu, bahkan para pemilik hotel dan turis-turis asing yang sedang menginap di sana berkumpul. Pak Gede berbicara dalam bahasa Bali yang cepat, tangannya menunjuk ke arah laut. "Apa yang dia katakan?" tanya saya pada Wayan. "Dia bilang laut kita sedang sakit, dan hari ini tidak ada satupun orang di desa ini yang boleh tinggal di rumah jika mereka masih ingin makan ikan besok," jelas Wayan. Satu persatu, orang-orang mulai mengambil masker selam dan snorkel sederhana. Mereka bersiap melakukan operasi penyelamatan terumbu karang terbesar yang pernah saya lihat. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada prosedur birokrasi yang rumit. Semuanya terjadi karena satu kata: kepedulian. Saya melihat seorang ibu tua dengan lincah mengatur barisan pemuda untuk mengangkut ember-ember berisi air laut. Di saat itulah, saya menyadari bahwa efisiensi yang selama ini saya banggakan di Eropa adalah efisiensi mesin. Tapi yang saya lihat di sini adalah efisiensi hati. Mungkin saya salah paham sejak awal. Apa yang saya anggap sebagai ketidakteraturan sebenarnya adalah kesiapsiagaan yang luar biasa. Dan saat krisis ini memuncak, saya merasa bangga bisa berada di tengah-tengah mereka. Apa yang sedang terjadi ini? Saya, seorang dokter dari Oslo, sekarang sedang berdiri mengantre bersama para pemuda desa untuk memindahkan batu karang. Dan anehnya, saya tidak merasa ini sebagai penurunan martabat. Saya merasa ini adalah kehormatan. Suhu air laut mencapai 32 derajat Celcius. Bagi terumbu karang, itu adalah suhu maut. Di bawah air, pemandangan yang tadinya berwarna-warni kini mulai berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Beberapa koloni karang yang paling sensitif mulai kehilangan warnanya, berubah menjadi putih pucat seperti hantu di dasar laut. "Ini baru permulaan," kata saya dengan suara bergetar saat kami baru saja naik dari penyelaman darurat.
Jika ini terus berlanjut, pemutihan ini akan bersifat permanen. Karang-karang itu akan mati dan hancur menjadi debu. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Saat saya mencoba memeriksa aliran listrik pada sistem biorok kami, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil dari arah kotak kendali di pinggir pantai. Asap hitam keluar dari celah-celah kabel. "Gensetnya terbakar!" teriak Wayan. Saya berlari menuju kotak kendali itu. Udara di sekitarnya terasa sangat panas dan berbau plastik hangus. Karena beban kerja yang terus-menerus dan cuaca tropis yang ekstrim, mesin pengatur arus listrik kami menyerah. "Tidak, tidak sekarang!" teriak saya sambil mencoba membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Saya melihat sirkuit di dalamnya sudah meleleh. Ini adalah jantung dari seluruh proyek ini. Tanpa aliran listrik, proses mineralisasi akan berhenti, dan terumbu karang yang sedang stres tidak akan punya energi tambahan untuk melawan air panas. Saya terduduk di atas pasir panas. Harapan saya runtuh. Tanpa suku cadang yang hanya ada di Jakarta atau Singapura, sistem ini tidak bisa diperbaiki dalam waktu singkat. "Semuanya sudah berakhir," bisik saya. Sains memberitahu saya bahwa tanpa listrik ini, peluang mereka bertahan hidup adalah 0. Dunia seolah melambat di sekitar saya. Saya melihat ke arah laut, di mana ratusan warga desa masih sibuk berenang, mencoba memindahkan bibit karang secara manual. Mereka bekerja begitu keras. Namun saya tahu secara ilmiah bahwa usaha mereka mungkin sia-sia tanpa dukungan sistem biorok. Pak Gede berjalan menghampiri saya. Dia melihat kotak kendali yang hancur itu, lalu melihat wajah saya yang penuh keputusasaan. "Tuan Erik, jangan biarkan api di kepala Anda lebih panas dari matahari di atas sana," katanya lembut. "Bagaimana bisa Anda setenang itu?" balas saya dengan nada marah yang tertahan. "Mesinnya mati, Pak Gede. Karang-karang itu sedang sekarat. Kita butuh keajaiban, bukan ketenangan." Pak Gede tidak menjawab. Dia berbalik ke arah warga desa dan berteriak dengan suara yang menggelegar. "Bawa daun kelapa! Bawa semua jaring yang kalian punya!" Saya menatapnya bingung. "Apa yang akan kalian lakukan dengan daun kelapa?" "Jika kita tidak bisa mendinginkan air dari bawah, kita akan menutupi lautan dari atas," jawab Pak Gede tegas. Selama beberapa jam berikutnya, saya menyaksikan sesuatu yang tidak pernah tertulis dalam buku teks kelautan manapun. Warga desa menganyam daun kelapa dan memasangnya pada bambu-bambu panjang. Mereka membuat semacam atap terapung raksasa di atas area pembibitan karang yang paling kritis. Ratusan orang berenang sambil mendorong rakit-rakit peneduh itu. Mereka menciptakan bayangan buatan untuk menurunkan suhu permukaan air secara langsung. Di saat yang sama, para pemuda desa membawa aki-aki bekas dari truk dan kapal mereka. Mereka mulai menyambungkan kabel-kabel secara manual, mencoba memberikan napas buatan berupa arus listrik kecil, meskipun tidak sekuat mesin asli saya. "Apa yang sedang terjadi ini?" gumam saya. Saya melihat seorang anak kecil, mungkin baru berusia 10 tahun, dengan gigih membawa potongan bambu di pundaknya yang mungil. Dia tersenyum pada saya, sebuah senyuman yang tidak menunjukkan rasa takut akan kegagalan. Rasa malu mulai merayap di hati saya. Saya, sang ahli internasional, adalah orang pertama yang menyerah hanya karena sebuah mesin rusak. Sementara mereka, orang-orang yang saya anggap kurang berpendidikan, terus berjuang dengan apapun yang ada di tangan mereka. Saya berdiri dan menyeka keringat di dahi. "Wayan, ambilkan saya tang dan kabel cadangan di tas saya." "Bapak mau apa?" tanya Wayan terkejut. "Saya akan mencoba menggabungkan aki-aki bekas itu menjadi satu rangkaian seri. Itu mungkin bisa memberi kita daya tambahan," kata saya dengan semangat baru. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya pikir proyek ini bergantung pada teknologi saya. Ternyata, teknologi saya hanyalah alat tambahan. Kekuatan utama dari keajaiban ini adalah ketangguhan orang-orang ini. Saya tidak tahu apakah cara ini akan berhasil. Secara matematis, peluangnya sangat kecil. Namun di bawah langit Bali yang membara,
saya mulai belajar bahwa ada satu variabel yang tidak pernah bisa dihitung oleh komputer. Semangat gotong royong yang menolak untuk menyerah pada takdir. Malam jatuh di pemutaran, tapi pantai tidak pernah sesunyi ini. Biasanya, jam segini terdengar suara musik dari kafe-kafe pinggir pantai. Namun malam ini, hanya ada suara deburan ombak yang berat dan denting logam yang beradu. Obor-obor bambu dan lampu senter kepala menerangi bibir pantai seperti ribuan kunang-kunang yang gelisah. Tangan saya gemetar saat mencoba menyambungkan kabel dari deretan aki bekas milik nelayan. Kulit saya perih terbakar matahari, dan punggung saya terasa seperti dihujam ribuan jarum. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak bisa berhenti sekarang. Tuan Erik, minumlah sedikit. Wayan menyodorkan segelas kopi jahe yang hangat. Terima kasih, Wayan. Bagaimana keadaan di bawah? Tanya saya tanpa mengalihkan pandangan dari sambungan kabel. Pak Gede dan para pemuda masih menyelam secara bergantian. Mereka memastikan atap daun kelapa itu tidak hanyut terbawa arus malam. Jawab Wayan. Suaranya serak karena kelelahan. Saya menatap ke arah laut yang gelap. Di sana, di bawah permukaan air yang hitam, ada ribuan nyawa kecil yang sedang berjuang. Dan di atasnya, ada manusia-manusia luar biasa yang mempertaruhkan nyawa mereka demi makhluk yang bahkan tidak bisa mengucap terima kasih. Tiba-tiba, lampu indikator kecil di rangkaian aki yang saya buat menyala redup. Berhasil, bisik saya. Arus listrik mulai mengalir kembali ke struktur biorok, meskipun sangat kecil. Itu tidak akan cukup untuk memulihkan semuanya, tapi setidaknya itu memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup di malam yang panas ini. Saya berjalan menuju pinggir air. Pak Gede baru saja muncul dari permukaan laut. Dia melepaskan masker selamnya dan terengah-engah. Wajahnya yang tua tampak sangat letih di bawah cahaya obor, tapi matanya tetap memancarkan ketenangan yang aneh. Bagaimana, Pak Gede? Dia tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang tidak utuh lagi. Mereka masih bertahan, Tuan Erik. Saya menyentuh kerangka besinya, dan saya bisa merasakan getaran kecil dari listrik Anda. Anda memberikan mereka napas. Kami duduk bersama di atas pasir yang masih terasa hangat. Di kejauhan, saya melihat ibu-ibu desa sibuk menyiapkan nasi bungkus untuk semua orang yang bekerja. Tidak ada yang bertanya tentang bayaran. Tidak ada yang bertanya kapan ini akan selesai. Saya minta maaf, Pak Gede, kata saya tiba-tiba. Pak Gede menoleh. Alisnya terangkat. Untuk apa, Tuan? Untuk kesombongan saya. Saya pikir saya datang ke sini untuk mengajari kalian. Saya pikir sains saya adalah segalanya. Saya menunduk, memainkan butiran pasir di kaki saya. Ternyata saya tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang sebenarnya. Pak Gede menepuk bahu saya dengan tangannya yang tar dan kasar. Sentuhannya terasa hangat dan tulus. Sains itu penting, Tuan Erik. Tanpa ilmu Anda, kami tidak akan punya kerangka besi ini. Tapi ilmu tanpa rasa syukur adalah seperti perahu tanpa dayung. Kita butuh keduanya untuk sampai ke tengah lautan. Mungkin saya salah paham sejak awal. Kekuatan Indonesia bukan terletak pada gedung-gedung tinggi di Jakarta atau teknologi yang mereka impor. Kekuatan itu ada di sini, di tangan-tangan kasar nelayan yang saling menggenggam saat badai datang. Kekuatan itu ada pada ketulusan yang tidak masuk dalam hitungan matematika saya. Menjelang fajar, sebuah keajaiban kecil terjadi. Angin tiba-tiba berembus kencang dari arah daratan. Angin gunung yang dingin. Suhu permukaan air yang tadinya seperti air mandi mulai turun perlahan. Rasakan itu! Seru Wayan dari kejauhan. Suhu air mulai turun! Saya segera berlari ke pinggir pantai dan mencelupkan tangan. Airnya terasa sejuk. Data di termometer saya menunjukkan penurunan 2 derajat. Pemutihan karang mungkin akan berhenti. Saya melihat ke langit yang mulai membiru. Cahaya fajar menyinari ratusan rakit daun kelapa yang terapung rapi di atas laut. Pemandangan itu jauh lebih indah daripada laboratorium tercanggih di Oslo.
Itu adalah monumen dari sebuah perjuangan kolektif yang tak ternilai harganya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut saya. Kali ini, saya mengucapkannya bukan karena mengikuti orang lain, tapi karena hati saya benar-benar merasakannya. Cahaya matahari pagi ini terasa berbeda. Tidak lagi menyengat seperti api, melainkan hangat dan lembut, menyinari permukaan laut yang kini jauh lebih tenang. Saya berdiri di tepi pantai, menatap telapak tangan saya sendiri. Ada luka lecet karena gesekan kabel, dan noda hitam dari oli aki bekas. Tangan ini biasanya hanya memegang pena laser, botol sampel steril, atau papan ketik komputer. Sekarang, tangan ini terlihat hampir sama kotornya dengan tangan Pak Gede. Tuan Erik, Anda tidak ingin beristirahat dulu? Tanya Wayan sambil merapikan sisa-sisa peralatan di pantai. Bapak sudah terjaga sepanjang malam? Saya tidak bisa tidur sebelum melihat apa yang terjadi di bawah sana, Wayan. Jawab saya mantap. Saya tidak menunggu perahu jukung. Saya memakai masker dan sirip selam saya, lalu langsung berenang menuju area kerangka Bayorok. Kali ini saya tidak membawa kamera dokumentasi atau sensor digital. Saya hanya membawa sebilah pisau kecil dan sikat kawat. Saat saya menyelam, suhu air yang sejuk menyentuh kulit saya. Sebuah berkah yang tak terhingga. Saya sampai di struktur bintang laut pertama. Di sana, Pak Gede sudah berada di bawah air. Dia sedang membersihkan ganggang yang mulai tumbuh menutupi polip karang yang lemah. Saya mendekat dan mulai membantu. Saya membersihkan kotoran yang menempel pada kerangka besi itu dengan tangan saya sendiri. Satu persatu, butiran pasir dan sisa-sisa pemutihan saya sikat dengan hati-hati. Ini adalah pekerjaan yang lambat, membosankan, dan melelahkan. Namun anehnya, saya merasa sangat tenang. Dulu saya menganggap pekerjaan manual seperti ini sebagai pemborosan waktu bagi seorang ilmuwan. Saya pikir tugas saya adalah menganalisis, bukan membersihkan. Namun sekarang, setiap gesekan sikat saya terasa seperti sedang mengelus nyawa yang baru saja bangkit dari kematian. Saya melihat sebuah koloni karang Acropora yang 2 hari lalu tampak pucat pasi. Sekarang, di bawah naungan atap daun kelapa buatan warga, tentakel-tentakel kecilnya mulai muncul kembali. Mereka seperti tangan-tangan mungil yang meraih harapan di dalam air biru. Saya menatap Pak Gede yang berada beberapa meter dari saya. Dia memberi isyarat jempol, lalu menunjuk ke arah permukaan. Kami pun naik bersamaan. Mereka bernapas, Tuan Erik, kata Pak Gede setelah kami melepas regulator di permukaan. Suaranya penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Ya, mereka bernapas, jawab saya. Air mata saya hampir menetes, tercampur dengan air laut yang asin. Suhu air sudah normal. Atap daun kelapa itu benar-benar bekerja. Saya tidak pernah membayangkan solusi sesederhana itu bisa mengalahkan anomali iklim. Kami berenang kembali ke pantai. Di sana, suasana sudah berubah menjadi pesta kecil. Warga desa merayakan keberhasilan mereka melewati malam kritis tersebut. Mereka tidak merayakannya dengan kembang api, melainkan dengan makan bersama di atas daun pisang di pinggir pantai. Saya diajak duduk di tengah-tengah mereka. Seseorang menyodorkan sepiring nasi selah, nasi campur ubi, dengan sambal matah yang pedas dan ikan bakar segar. Silahkan Tuan Erik, ini makanan asli kami, ujar seorang ibu sambil tersenyum tulus. Saya mengambil nasi itu dengan tangan, mengikuti cara mereka makan. Rasanya sangat nikmat, jauh lebih lezat daripada makanan mahal di restoran berbintang di Oslo. Rasa pedasnya membakar lidah, namun kehangatan dari orang-orang di sekitar saya lebih terasa di hati. Saya melihat sekeliling. Di sini ada tawa, ada kelelahan yang dibayar dengan kebahagiaan, dan ada rasa persaudaraan yang melampaui batas kewarganegaraan. Mereka tidak melihat saya sebagai tuan ahli lagi. Mereka melihat saya sebagai bagian dari mereka. Orang yang ikut berkeringat dan berlumur oli untuk menyelamatkan laut mereka.
Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya pikir saya datang ke sini untuk memberikan keajaiban bagi Indonesia melalui teknologi saya. Ternyata, Indonesia lah yang memberikan keajaiban bagi saya. Mereka menyembuhkan jiwa saya yang kaku dan penuh prasangka dengan cara yang paling sederhana. Melalui kerjasama dan kasih sayang. Apa yang sedang terjadi ini? Saya merasa seolah-olah beban berat yang selama ini saya bawa di pundak saya, beban untuk selalu menjadi yang paling pintar dan paling benar, telah hilang terbawa arus laut semalam. Mungkin, keajaiban yang sebenarnya bukan hanya pada karang yang kembali hidup, tapi pada perubahan di dalam diri saya sendiri. Saya belajar bahwa tangan yang kotor karena bekerja untuk sesama jauh lebih mulia daripada tangan yang bersih, namun hanya peduli pada angka-angka di layar komputer. 3 minggu telah berlalu sejak malam yang sangat melelahkan itu. Suhu air laut kini telah stabil di angka 28 derajat Celcius. Langit pemutaran kembali normal, dengan awan putih yang berarak pelan dan angin sepoi yang membawa aroma melati dari daratan. Saya duduk di beranda penginapan, menatap layar laptop saya. Di depan saya ada sebuah dokumen kosong yang seharusnya menjadi laporan akhir untuk lembaga internasional di Oslo. Jari-jari saya kaku di atas papan ketik. Saya bingung. Bagaimana cara menjelaskan semua ini dalam bahasa ilmiah yang dingin? Bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa ribuan polip karang bertahan hidup bukan hanya karena aliran listrik, tetapi karena naungan daun kelapa yang dianyam dengan doa? Bagaimana saya menuliskan bahwa efisiensi kerja di sini tidak diukur dengan jam, tetapi dengan seberapa erat warga desa saling menggenggam tangan? Saya memutuskan untuk menutup laptop. Saya mengambil alat selam saya dan berjalan menuju pantai untuk terakhir kalinya. Di dermaga, saya melihat Pak Gede sedang duduk sambil memperbaiki jaring. Dia melihat saya dan melambaikan tangannya yang tar itu. Mau melihat anak-anak kita, Tuan Erik? Ya, Pak Gede, saya ingin berpamitan pada mereka, jawab saya. Kami menyelam bersama. Saat mencapai kedalaman 10 meter, saya berhenti bernapas sejenak karena takjub. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Kerangka bintang laut yang sebulan lalu saya sebut sebagai tumpukan besi tua, kini sudah hampir tidak terlihat. Bukan karena hancur, tetapi karena tertutup oleh kehidupan. Mineral putih yang tebal telah membungkus setiap batang besi, menciptakan fondasi yang sangat kuat. Di atasnya, tunas-tunas karang tumbuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Ada warna merah muda yang lembut, kuning keemasan, dan biru muda yang berkilauan saat terkena cahaya matahari yang menembus air. Ikan-ikan badut menari di antara anemon yang mulai menempel di struktur itu. Ini bukan lagi sebuah proyek laboratorium. Ini adalah sebuah mahakarya alam yang dikerjakan oleh tangan manusia. Saya menyentuh ujung salah satu karang dengan sangat lembut. Saya bisa merasakan kehidupan di sana. Kecil, rapuh, namun sangat tangguh. Struktur besi itu sekarang benar-benar menjadi tulang punggung bagi samudra. Persis seperti yang dikatakan Pak Gede di hari pertama saya datang. Kami kembali ke permukaan. Saya melepas masker dan menatap Pak Gede yang sedang menyeka air dari wajahnya yang penuh kerutan. Ini sebuah keajaiban, Pak Gede, kata saya tulus. Di laboratorium, kami butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai pertumbuhan seperti ini. Kalian melakukannya dalam hitungan minggu. Pak Gede menatap ke arah cakrawala yang luas. Lautan hanya membalas kebaikan kita, Tuan. Jika kita merawatnya dengan hati, dia akan memberikan hidupnya kembali kepada kita. Alam tidak pernah berhutang. Sore itu, saya kembali ke kamar dan mulai menulis laporan saya. Kali ini, saya tidak menggunakan bagan atau grafik yang rumit di bagian awal. Saya memulai laporan itu dengan satu kalimat sederhana. Keajaiban di Indonesia tidak dibangun dengan mesin canggih, melainkan dengan tangan-tangan yang berani menjadi kotor, hati yang tidak mengenal kata menyerah. Saya menulis tentang bagaimana sistem biorok bekerja lebih baik ketika digabungkan dengan pengetahuan lokal. Saya menulis tentang atap daun kelapa. Saya menulis tentang gotong royong.
Saya ingin dunia tahu bahwa di sebuah desa kecil di Bali, manusia telah memenangkan pertempuran melawan perubahan iklim. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Wayan datang ke kamar saya saat saya sedang berkemas. Dia membawa sebuah bungkusan kecil yang dibungkus kain batik. Ini dari warga desa, Pak Erik, sebuah kenang-kenangan. Saya membukanya. Di dalamnya ada sebuah ukiran kayu berbentuk bintang laut yang sangat indah. Di tengahnya tertatah sebuah batu karang kecil yang sudah mati, namun telah dibersihkan hingga putih bersih. Terima kasih, Wayan. Ini sangat berarti bagi saya, kata saya dengan suara serak. Jangan lupakan kami, Pak Erik. Jangan lupakan bahwa Bapak sekarang punya keluarga di sini, kata Wayan sambil menjabat tangan saya erat. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya pikir saya datang ke sini untuk menyelamatkan sebuah sistem. Ternyata, sistem inilah yang menyelamatkan kemanusiaan di dalam diri saya. Saya belajar bahwa menjadi ahli tidak berarti harus menjadi orang yang paling tahu, tetapi menjadi orang yang paling mau belajar dari kehidupan. Besok saya akan pulang ke Norwegia. Saya akan kembali ke laboratorium saya yang dingin dan bersih. Tapi saya tahu, sebagian dari hati saya akan tetap tinggal di sini, di bawah permukaan air pemutaran, tumbuh bersama karang-karang yang kini menjadi tulang punggung dunia. Lampu terminal keberangkatan Bandara I Gusti Ngurah Rai bersinar terang, memantul di atas lantai marmer yang dingin. Saya berdiri di depan pintu kaca besar, menatap bayangan saya sendiri. Saya masih mengenakan kemeja katun tipis yang saya beli di pasar desa, dan aroma sisa laut pemutaran seolah masih menempel di pori-pori kulit saya. Wayan dan Pak Gede mengantar saya sampai ke pintu keberangkatan. Tidak ada jabat tangan formal di antara kami. Pak Gede memeluk saya dengan erat, sebuah pelukan hangat yang terasa seperti pelukan seorang ayah. Ingat, Tuan Erik, bisik Pak Gede. Laut tidak butuh pahlawan. Laut hanya butuh teman. Saya hanya bisa mengangguk pelan. Tenggorokan saya terasa tercekat, sulit untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Saya menyerahkan tas perlengkapan sensor saya yang sudah rusak kepada Wayan. Simpanlah ini, Wayan. Mungkin kalian bisa memperbaiki sirkuitnya atau menggunakannya untuk hal lain. Saya tidak membutuhkannya lagi, kata saya. Tapi ini alat mahal, Pak Erik, Wayan terbelalak. Alat itu hanya benda mati tanpa tangan-tangan kalian, jawab saya sambil tersenyum. Berjanjilah untuk terus menjaga bintang laut kita. Saat pesawat lepas landas, saya melihat keluar jendela. Garis pantai Bali terlihat berkilauan di bawah cahaya bulan. Di suatu tempat di sana, di bawah permukaan air yang gelap, ada ribuan makhluk kecil yang sedang tumbuh di atas besi-besi tua. Mereka tidak tahu bahwa dunia sedang mengalami krisis. Yang mereka tahu hanyalah mereka punya rumah baru yang dijaga oleh orang-orang hebat. 20 jam kemudian, saya tiba di Oslo. Suhu di sini -5 derajat Celcius. Salju menutupi segalanya dengan warna putih yang sunyi. Sangat kontras dengan warna-warni pemutaran yang meriah. Beberapa hari setelah kepulangan saya berdiri di sebuah ruang konferensi besar di lembaga penelitian saya. Di depan saya duduk para ahli kelautan terbaik Eropa, para donatur internasional, dan pejabat tinggi lingkungan hidup. Mereka menunggu laporan saya tentang kegagalan atau keberhasilan teknologi BioRock di Indonesia. Saya menyalakan proyektor. Gambar pertama yang muncul bukanlah grafik suhu atau data pertumbuhan kalsium. Gambar itu adalah foto tangan Pak Gede yang hitam, kasar, dan penuh luka, sedang memegang tunas karang kecil dengan sangat lembut. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi. Saya pergi ke Indonesia untuk membawa solusi teknologi. Saya memulai presentasi dengan suara yang mantap. Namun, saya pulang dengan kesadaran bahwa teknologi adalah hal terakhir yang kita butuhkan jika kita tidak memiliki jiwa. Saya menceritakan tentang malam terpanjang itu. Saya bercerita tentang atap daun kelapa, tentang aki bekas truk, dan tentang bagaimana satu desa bergerak serentak tanpa perintah birokrasi. Saya menjelaskan bahwa rahasia keberhasilan di Indonesia bukan terletak pada arus listriknya,
melainkan pada sebuah konsep yang mereka sebut gotong royong. Mungkin saya salah paham sejak awal, kata saya sambil menatap rekan-rekan sejawat saya. Kita sering menganggap negara berkembang sebagai tempat yang perlu kita selamatkan. Namun di pemutaran, merekalah yang menyelamatkan proyek saya. Merekalah yang menunjukkan bagaimana cara mencintai alam tanpa pamrih. Seorang profesor senior mengangkat tangan. Jadi, apa rekomendasi Anda untuk proyek global kita selanjutnya, Erik? Apakah kita harus membeli lebih banyak sensor canggih? Saya tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Rekomendasi saya adalah, berhentilah menjadi ahli yang hanya melihat dari balik meja. Pergilah ke sana, kotorkan tangan kalian, dan belajarlah untuk mendengar suara laut dari orang-orang yang hidup bersamanya setiap hari. Setelah presentasi berakhir, saya kembali ke meja kerja saya. Saya mengambil ukiran kayu bintang laut pemberian warga desa dan meletakkannya tepat di samping mikroskop tercanggih saya. Setiap kali saya merasa lelah atau mulai merasa angkuh, saya akan menyentuh permukaan kayu yang kasar itu. Saya teringat pada ucapan Pak Gede, alam tidak pernah berhutang. Indonesia telah memberi saya lebih dari sekedar data penelitian. Negara itu telah memberikan saya keajaiban nyata tentang kekuatan manusia. Saya sekarang sadar bahwa sains yang paling hebat adalah sains yang memiliki hati. Dan hati itu saya temukan di sela-sela jari kaki yang berlumur pasir di pesisir pemutaran. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, hidup ini memang luar biasa jika kita mau membuka mata dan merendahkan hati. Saya bukan lagi Erik Solberg yang kaku. Saya adalah Erik, teman bagi samudra dan saudara bagi para penjaga laut di Indonesia.